Alain Bajot merupakan salah satu filsuf Perancis yang masih hidup sampai saat ini. Bajot lahir di Rabat, Maroko pada tanggal 17 Januari 1937. Ayahnya merupakan profesor matematika dan pernah menjabat sebagai wali kota Toulouse pada tahun 1994 sampai tahun 1958. Sedangkan ibunya merupakan profesor filsafat. Kedua orang tua Bajot merupakan lulusan dari École Normale Supérieure atau INS, di mana ayahnya mengambil jurusan matematika, sedangkan ibunya mengambil jurusan literatur Prancis. Mungkin hal tersebut pula lah yang mendorong Bajot untuk mempelajari filsafat di INS pada tahun 1957 sampai 1961. Karena menurut Bajot bahasa filsafat selalu membangun ruang sendiri antara matematika dan puisi, yaitu antara dua hal yang mewakili ayah dan ibunya. Setelah lulus dari INS, Bajot sempat mengajar di salah satu universitas di Prancis, yaitu Vincent Saint-Denis sejak tahun 1969 sampai 1999. Kemudian, ia kembali ke INS dan menjabat sebagai ketua Departemen Filsafat. Bajot sampai saat ini masih sering menjadi pembicara di seminar-seminar populer dengan topik yang beragam, mulai dari anti-filosofer besar seperti Saint-Paul, Nietzsche, dan Lacan, sampai pada topik mengenai inovasi konseptual utama pada abad 21. Bajot juga menulis novel. Novel pertamanya yaitu Almagestes di tahun 1964, dan kemudian menuliskan novel selanjutnya berjudul Portulans pada tahun 1967. Hingga saat ini sudah banyak novel-novelnya yang menjadi sangat terkenal, dan Bajot juga berperan besar dalam berbagai karya-karya filsafat. Dalam eksplorasi filsafatnya, Bajot menelisik 4 prosedur kebenaran, yaitu sains, seni, politik, dan cinta. Filsafat Bajot harus dipahami dari penolakannya atas tradisi filsafat analitik, poststrukturalis, dan pemikir-pemikir materialisme demokratik, yang menurutnya tidak memberi kontribusi apa-apa pada jalannya perubahan. Filsafat tersebut juga telah menjauh dari ranah sosial kehidupan dan membuat filsafat semakin tidak berguna. Selanjutnya, filsafat Bajot juga harus diartikan sebagai penolakan atas perdebatan klasik kaum empirisme dan rasionalisme, yang dua-duanya menurut Bajot bersifat pseudo-netral. Sebaliknya, ia menggunakan matematika untuk menjelaskan fenomena ada, atau yang disebut juga ontologi. Latar dari ontologi Bajot dimulai dari jalan kebenaran yang pernah diangkat Parmenides. Menurut Parmenides, what is, yang ada itulah ada. Selanjutnya muncul problem one and many. Kalau yang ada itu ada, maka ia terdiri dari satu. Kalau yang ada itu banyak, maka ia kumpulan dari satu. Dan dapat kita simpulkan, kalau tiada satu, tidak ada sama sekali. Bajot tidak setuju dengan Parmenides, disebabkan kecenderungannya menggunakan teorema filsafat rasionalisme dalam ontologi. Menurut Bajot, rasionalisme tidak dapat memecahkan modalitas ontologi, seperti forma, materi, mungkin, tidak mungkin, ada, dan tidak ada, yang bersifat infinite. Bajot menggunakan teori himpunan yang memiliki bagian yang infinite. Teori himpunan juga memungkinkan kita memikirkan sebuah posisi transfinite, di mana setiap bagian dari himpunan bersifat tak terhingga dalam dimensi-dimensi yang tak terbayangkan banyaknya. Menurut Bajot, kita hidup dalam dunia-dunia. Pemikiran politik menurut Bajot yang merupakan seorang Maoist. Dunia tunduk dalam logika hukum matematik, begitu pula manusia. Perbedaan mendasarnya manusia bersifat reflektif terhadap situasi. Manusia dapat memikirkan dirinya sebagai bagian dari dunia.
Walau demikian, manusia tidak dapat menolak dari keberadaannya. Ia sudah ada begitu saja karena ia adalah bagian dari ontologi. Keberadaan manusia bergantung pada kehidupan di luar dirinya. Ia tak lagi dapat mengandalkan kesadaran yang solid untuk berbuat, tetapi manusia harus mengarahkan perhatian pada event. Event menurut Bacco adalah momen politik, sebuah momen pemutus yang hanya bisa diraih oleh aktivitas politik. Event dibutuhkan karena negara, yang keberadaannya dibutuhkan sekaligus dibenci. Representasi negara melalui kekuasaan tidak dapat dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaan, tetapi dari sisi determinasinya, yakini sesuatu yang terus-menerus direpresi sehingga tertampak di permukaan. Artinya, negara selalu berusaha menutup kemungkinan atas kebenaran. Satu-satunya cara mengungguli negara adalah lewat maksim politik kesetaraan. Kesetaraan di sini tidak merujuk pada status, penghasilan, etnis, dan hal-hal atributif lain. Kesetaraan yang dimaksud adalah aksioma dari tindakan yang mendahului norma dan kepatuhan. Politik sebagai prosedur kebenaran adalah politik yang mensyaratkan kolektivitas. Momen politik hanya berarti jikalau ia secara material bersifat kolektif. Bacco jelas adalah seorang pengkritik demokrasi liberal yang menurutnya telah dikuasai permainan modal. Tetapi jelas ia bukan seorang yang anti-demokrasi, sebagaimana menurutnya demokrasi yang sesungguhnya adalah langka. Demokrasi memiliki banyak nama yang lain pada masa lalu. Kini ia memiliki nama yang lain, dan ia akan tetap memiliki nama lain di kemudian hari. Sebuah konsep baru eksistensi yang diangkat oleh Bacco. Problem utama eksistensi menurut Bacco adalah membedakan antara being as self atau being qua being, dengan eksistensi yang oleh Heidegger dibahasakan dengan being dan Dasein. Bacco pertama-tama ingin menentukan konsep eksistensi dalam keharusannya berpikir tentang dunia, tempat, dan segala yang bersama kedua hal itu. Bacco memulai pembahasan perkara ini dalam Towards a New Concept of Existence dengan membahas pemikiran Heidegger. Menurut Bacco, melalui Heidegger kita sudah mendapatkan konsep tentang eksistensi secara terang. Kata Bacco tentang pemikiran Heidegger. But clearly for Heidegger, Dasein and finally existence is a name for human being, for historical destiny of thinking, for crucial and creative experience of becoming of being itself. Setelah Heidegger, Bacco juga mengangkat pemikiran Sartre yang menurutnya menunjukkan bagaimana pembedaan antara being dan eksistensi, yang adalah sebuah konsekuensi dialektis dari pembedaan antara being dan nothingness. Berdasarkan pemikiran Heidegger dan Sartre, Bacco menemukan dua hal penting yang ada dalam pemikiran mereka, yakni perihal multiplisitas atau kejamakan yang berasal dari Dasein yang dikemukakan oleh Heidegger, di mana merujuk pada dunia, dan dunia itu ada dalam kondisi kejamakan. Dan yang kedua, dari Sartre, ia menemukan konsep void atau himpunan kosong. Kejamakan dan himpunan kosong merupakan konsep-konsep penting dalam filsafat Bacco.